Kita bersyukur memiliki Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang agung, Allah yang perkasa. Dialah juru selamat kita. Dialah penyelamat hidup kita, penyelamat jiwa kita.
Kami bangga mempunyai Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami bangga mempunyai Sang Firman yang telah menjadi manusia. Pagi hari ini Tuhan, kami menyatakan dengan hati kami percaya, dan dengan lidah kami mengaku, dengan mulut kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja kami, Allah satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Pagi hari ini Allah kami, berkaryalah pagi hari ini, lawatlah kami semuanya, berfirmanlah atas kehidupan kami siap untuk mendengarkannya. Berkaryalah lebih lagi kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami serahkan hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan dengan kuasa dari tempat maha tinggi, biar Roh Kudus sendiri pagi ini memegang kehidupannya. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin, saudara-saudara. Pagi ini saya memberi judul firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa berkata amin? Tidak ada. Saudara-saudara, Tuhan bisa lakukan apa saja. Bahkan yang tidak pernah kita sangkakan. Dia pembuat mujizat, Dia pembuat keajaiban, Dia pembuat tanda heran. Bahkan saya berkata, dialah mujizat itu sendiri. Dialah ajaib itu. Dialah yang heran. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tidak bisa Tuhan tolong pagi hari ini. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca ayat yang tidak asing buat kita. Bilangan 11 ayat 21 sampai ayat 23. Iya. Di ruang doa disatukan saja, sebab kita akan makan minum tubuh darahnya, kita bersekutu dengan Tuhan juga dengan sesama. Jadi kalau ada yang masih di ruang doa, masih ada tempat di dalam itu, 2 atau 3 kursi. Ya, silakan masuk, mari dengar firman Tuhan. Bilangan 11 ayat 21 sudah didapat Bapak Ibu Saudara? Iya, saya membacanya demikian. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluar dari Mesir, dari perbudakan yang begitu lama. Bangsa Israel sedang berjalan di padang gurun, hendak dibawa ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, mereka lupa bahwa dibebaskan dari perbudakan yang membelenggu mereka, yang memaksakan mereka harus kerja keras begitu rupa. Saudara-saudara, mereka lupa dan tidak bisa bersyukur sama Tuhan. Saudara-saudara, karena mereka merasa bosan dengan mana, makanan yang turun dari sorga. Saudara-saudara lihat bahkan mujizat yang tidak pernah mereka lihat selama ini jadi hal yang biasa bagi mereka. Bahkan memuakan, mereka mulai mengomel, masa makan kayak gini terus? Masa makan mana terus? Mereka berkata, kami ingat dulu waktu di Mesir ada bawang pre, ada daging, ada ikan, macam-macam, saudara-saudara. Nah, sudah bisa bayangkan, anak satu saja ngomel, kita sudah pusing, saudara-saudara. Apalagi anak 2, anak 3, saudara, mereka ngomel, menggerutu, minta ini, minta itu. Saya percaya, sebagai orang tua, sumpah kali. Ya kan? Minta ini, yang sana minta itu,
sini, aduh saudara-saudara, ini 600.000 orang. Saudara-saudara coba lihat, nggak kayak tawon lagi suara mereka. Jadi saya bisa mengerti kalau sampai Musa, pemimpin mereka, kalau ia menjadi stres. Saudara-saudara sampai dia berkata, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan semua ini? Lebih baik Tuhan bunuh aku, supaya aku beroleh kasih karunia dan tidak melihat kesusahan ini. Saudara-saudara, dia mengeluh, dia merasa ada dalam tekanan yang begitu hebat. Saudara-saudara, 600 orang berjalan kaki saja. Mereka sudah minta daging, minta daging, minta daging. Nah, pada saat seperti itu Tuhan berkata, ya wes, aku mau kasih daging. Bukan untuk 1 hari, bukan untuk 2 hari, bukan untuk 5, 10, bahkan 20 hari, 1 bulan lamanya. Mereka akan makan daging. Saudara-saudara, saya melihat Tuhan ini Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang baik sekali. Nah, itulah Tuhan Yesus yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya sembah layani pagi ini. Amin. Coba kalau kayak perwira ajudan Raja Aram, saudara-saudara, waktu Nabi berkata besok harga barang akan turun, murah sekali. Ajudan yang menjadi perwira yang menjadi ajudan raja berkata, sekalipun Tuhan buka tingkap langit, nggak mungkin terjadi. Elisa bukan Tuhan. Nah, sekarang yang ngomong sama Tuhan, yang ngomong sama Musa Tuhan, bedanya di situ. Elisa hamba Tuhan pun berkata, kamu besok lihat, tapi nggak makan. Kamu akan lihat Tuhan besar, Tuhan hebat, Tuhan lakukan perkara besar, tapi kamu tidak akan menikmatinya. Saya melihat manusia, bahkan hamba Tuhan lebih kejam daripada Tuhan. Tuhan malah ngomong, masakan kuasaku tidak cukup. Besok kamu akan lihat, apakah perkataanku jadi kenyataan atau tidak. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia lebih dari nabi-nabi, bahkan hamba Tuhan yang sekalipun Tuhan harus turuti. Benar ajudan itu. Lihat, saudara-saudara, ada kelimpahan dan dia diinjak-injak orang. Perkataan hamba Tuhan. Nah, Tuhan sekarang lihat baiknya saudara-saudara. Dia cuma berkata, ya wis, buktikan bahwa kuasaku tidak kurang. Bapak, Ibu, Saudara, dan benar saja kalau kita membaca di Bilangan 11 di ayat yang ke-31. Saudara-saudara, Musa kan tadi berkata, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka dan mereka mendapat cukup? Semua domba, semua kambing disembeli, semua lembu disembeli, masakan cukup? Ataupun semua ikan di dalam laut yang gak kelihatan itu, saudara-saudara. Musa berkata, masa bisa cukup? Jadi Musa berkata, sekalipun Tuhan lakukan yang hebatlah di darat maupun di air, rasanya kok gak mungkin. Tapi di pasal yang sama di ayat yang ke-31, Tuhan kirim mereka supaya bisa makan daging. Bukan di darat, bukan di air, tapi lewat apa? Udara. Gak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Di luar persangkaan Musa. Musa gak pernah kepikir, saudara-saudara. Dia cuma pikir, masa sih bisa cukup ya? Saya percaya Tuhan gak bakalan pakai domba kambing itu, saudara-saudara, untuk disembeli dan dimakan, gak. Sebab mereka diberkati dengan kambing domba semua untuk nanti jadi korban bakaran kepada Tuhan. Tapi sama sekali di luar pikiran Musa kalau Tuhan bisa kirim dari tempat yang tidak pernah disangkakan. Jadi lihatlah, Allah yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang
mustahil bagi manusia. Amin. Tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mencukupi. Cukup saudara-saudara. Sampai maaf bicara mereka keluar dari mulut makanan itu. Dia bisa beri apa saja. Dia bisa lakukan apa saja. Dia bisa tolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya tidak tahu apakah persoalan yang Bapak Ibu Saudara bawa pagi ini. Tapi firman Allah yang sering kita dengar, bahkan yang tidak pernah Bapak Ibu Saudara dan saya sangka. Dia mau kita percaya. Dia mau kita berserah kepada Tuhan. Dia punya banyak sekali jalan. Tidak harus sama dengan beberapa waktu lalu, waktu Bapak Ibu Saudara terjepit. Dia masih banyak persediaan cara untuk menolong kita hari ini. Amin. Dan benar, bukan cuma 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari. Tapi seperti firman Tuhan katakan, genap sebulan. Dan mereka benar-benar makan daging sebulan. Allah Bapak Ibu Saudara adalah Allah yang sanggup memelihara, sanggup menolong. Ngerti kebenaran ini. Ayo kita lebih sungguh sama Tuhan. Amin. Percaya. Belajarlah berani percaya. Saudara-saudara. Jangan bertanya-tanya. Jangan debat sama Tuhan. Jangan. Saudara-saudara, perintah firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan hanya untuk dilakukan. Iya Tuhan. Iya, seperti nggak pernah salah. Apa yang dia firmankan pasti benar. Nah saudara-saudara, jangan ragukan Tuhan. Percaya saja. Dalam Mazmur 72 ayat 18 dikatakan di sana, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Saudara-saudara, pemazmur memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan dia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Artinya dia tidak bergantung sama siapa-siapa. Dia bisa dewek, saudara-saudara. Dia bisa lakukan sendiri. Dia tidak berharap kepada siapa-siapa. Sebab dia Allah, dia bisa buat apa saja seorang diri. Sekali lagi dia tidak pernah bergantung kepada apapun dan cara apapun, siapapun. Dia bisa sendiri. Itulah Allah kita. Dia bisa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dilibatkan Tuhan untuk proyeknya, untuk pekerjaannya. Dia mau pakai saya, dia mau pakai Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, ini adalah kasih karunia Allah yang sangat besar. Bisa berkata amin? Berkatalah, ya Tuhan, pakai saya. Sebab kalau kita tidak mau, Tuhan bisa kerja sendiri. Bahkan Tuhan bisa cari orang lain yang mau. Iya, dia bisa lakukan perbuatan ajaib seorang diri. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang diri juga bicara tentang hanya dia saja. Terjemah lain berkata hanya engkau yang mengerjakan perkara-perkara yang mengagumkan. Hanya engkau, itu berarti tidak ada yang lain. Hanya engkau, saya percaya setelah Musa melihat jawaban Tuhan lewat cara yang gak pernah kepikiran, saudara-saudara. Gak pernah dipikirkan, gak pernah disangkakan. Bukan dari dalam air, bukan dari darat, tapi dari atas itu, saudara-saudara. Musa berkata, cuma engkau yang bisa melakukan ini. Amin. Ada Tuhan yang bisa lakukan, bahkan yang siapapun Bapak Ibu Saudara dan saya andalkan gak bisa lakukan. Hanya dia saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, harap sama Tuhan. Percaya dia dengan sungguh-sungguh. Beranilah percaya. Maka kita pun akan berkata, sungguh yang seperti ini Tuhan tidak pernah saya sangkakan.
Hanya Engkau yang bisa mengerjakan semua itu. Itulah sebabnya Petrus dalam suratnya 1 Petrus 3 ayat 7a berkata, karena itu bagi kamu yang percaya, Yesus Allah mahal. Bisa berkata amin? Mahal Yesus, saudara-saudara, bagi yang percaya. Sebab apa? Sebab dia sanggup lakukan apa saja. Nah, kenapa bagi kita dia tidak mahal? Bagi kita, sebagian kita, dia tidak hebat. Bagi sebagian kita dia biasa. Kenapa? Sebab ayat itu berkata, bagi mereka yang percaya, dia hebat, dia mahal, dia menguntungkan. Saudara-saudara, bagaimana tidak mahal ya? Yesus sendiri berkata di Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bisa berkata amin? Saudara, dari A sampai Z di abjad bahasa Indonesia, dari Alfa sampai Omega menurut abjad Yunani. Saudara-saudara, dialah Yesus. Dia ada. Itulah sebabnya saya senang berkata dia ada saja untuk Bapak Ibu Saudara. Dia penolong, dia penghibur, dia jalan keluar, dia penyelesaian, dia sumber segala-galanya. Sebut dari A sampai Z. Dia yang sudah ada. Dia Allah memang masa lalu untuk nenek moyang kita. Atau masa lalu buat kita waktu kecil, remaja, pemuda dan lain sebagainya. Tapi dia juga Allah sekarang. Dan dia juga adalah Allah yang akan datang. Bukan cuma itu. Dia akhiri dengan kalimat dia maha kuasa bagi jemaat KBDI, Jajak, dan kita semua. Amin. Masih kurang, saudara-saudara. Masih kurang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Ada banyak persoalan barangkali. Tapi saudara-saudara, lewat firman Allah ini mari kita belajar percaya. Kadangkala dengan usaha sendiri, dengan hikmat sendiri, persoalan tidak semakin selesai, tambah ruwet. Tambah seperti benang yang sudah sudah ruwet, malah nggak selesai. Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk kembali kepada firman ini, bahwa tidak adanya mustahil bagi Tuhan Yesus untuk kita semua. Amin. Dia Alfa Omega. Dia sanggup tolong, dia sanggup memberkati, dia sanggup memelihara, dia sanggup menyelesaikan persoalan. Gak ada yang gak bisa dia buat, gak ada yang gak bisa dia tolong, gak ada yang tidak bisa dia berkati. Sungguh saya ngomong ini, dia sanggup buka jalan. Tetapi pagi ini kita mau belajar sesuatu yang lain. Bahwa dia bukan cuma penolong seperti Deus Ex Machina, mesin penolong untuk kehidupan di dalam dunia ini saja. Bahkan saudara-saudara, di dalam Alfa Omega yang sanggup melakukan segala perkara, ada hidup kekal, ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk melihat, membaca dalam Markus 15 ayat 39. Markus 15 ayat 39 saya membacanya demikian. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus yang disalibkan itu melihat matinya demikian. Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara-saudara, mari kita mau melihat tentang kalau dia sanggup melakukan bahkan perkara-perkara yang kekal. Saudara-saudara,
memenuhi kebutuhan kekal. Apalagi untuk yang lain. Selagi Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dalam dunia, dia pasti salah. Sebab firman Tuhan, anaknya sendiri diberikan kepada kita supaya kita diselamatkan. Apalagi yang lain. Jadi persoalan dosa, persoalan hidup kekal saja ada di dalam Yesus. Saya percaya dia sangat mungkin untuk semua janji Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Amin. Nah, saudara-saudara, ini peristiwa di mana Yesus jelang dan mati di kayu salib itu. Lagi-lagi saya berkata, dia dideritakan, dia disengsarakan. Injil mengatakan bahwa dia diperlakukan semau-maunya, sejadi-jadinya. Sudah bisa bayangkan, sebagai manusia 100% selain Allah 100%. Dia mengeluarkan darah. Dan tentu bau darah itu sendiri, saudara-saudara, amis. Sekujur tubuhnya. Belum lagi, saudara-saudara, kayu salib yang dia pikul. Dia diperlakukan semau-maunya. Dia sakit begitu rupa, dia menderita begitu rupa. Nah, ayat firman Tuhan berkata, saudara-saudara, Matius 27, sebelum Yesus mati, di jam 12 yang itu, terjadi kegelapan. Saudara-saudara, kita baca ayat ini sepintas lalu saja. Tapi coba mari kita belajar, kenapa gelap? Gelap seperti apa waktu itu? Ini gelap karena matahari tidak bersinar. Saudara-saudara, matahari yang miliaran tahun, bahkan masih kata peneliti 5 miliar lagi bisa bersinar. Kali itu di hari penyaliban tidak bersinar. Saudara bisa bayangkan gelap, segelap-gelapnya. Saya tidak tahu apakah Allah mau bicara ketidakterimaannya. Sebab Yesus Allah pencipta langit dan bumi dipermalukan begitu rupa. Saudara-saudara, tapi gelap, saya percaya tidak selalu orang menonton waktu Yesus ditelanjangi dan disalibkan dan berdarah-darah. Ada saat di mana mereka sama sekali tidak bisa melihat satu dengan yang lain. Dan sudah bisa bayangkan kalau matahari tidak bersinar walau 3 jam. Maka suasana, keadaan dingin sekali melingkupi mereka. Sudah gelap segelap-gelapnya. Sudah dingin sedingin-dinginnya. Dan itulah yang terjadi selama 3 jam. Ini aneh sekali. Nanti kita membaca, saudara-saudara, waktu Yesus berseru menyerahkan nyawanya, tabir bait suci itu terbelah. Tidak terbelah atas ke bawah menurut catatan atau belajar dari sekolah Alkitab. Dia terbelah miring, saudara-saudara, sehingga benar-benar tabut perjanjian itu atau hadirat Allah itu bisa terlihat semua orang. Bayangan kapan saja, di mana saja kita hampiri Tuhan, Dia selalu ada dan bisa dijumpai. Amin. Waktu Bapak Ibu Saudara terbangun malam hari, saudara-saudara karena beban berat, saudara menyembah Dia, memuji Dia dengan air mata, Tuhan tolong besok ya apa Tuhan. Masalah ini belum selesai. Saya percaya Dia bisa dijumpai Bapak Ibu Saudara dan saya kapan saja, di mana saja. Amin. Saya percaya saudara-saudara beberapa pasukan coba dengan obor datang kepada tempat di mana kepala pasukan ini dan prajurit-prajurit sedang menyalibkan. Diri bait suci terbelah.
robek, maksud saya. Jadi dua. Bukan hanya itu, terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara-saudara, di mana-mana baru skala 5,5 skala Richter. Orang sudah lari begitu rupa, saudara-saudara, tinggalkan tempat di mana mereka berada. Kalau di mall mereka cepat. Saya pernah dapat video, saudara-saudara, dari seseorang yang menggambarkan gempa bumi di Meksiko. Itu bangunan roboh, saudara-saudara. Goyang begitu rupa. So bisa bayangkan ini gempa yang hebat sekali terjadi. Berbarengan dengan matinya Yesus. Bukit-bukit batu terbelah. Bukan cuma itu, kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Sudah di antara mereka prajurit-prajurit yang masih ada di tempat, bukan di lokasi penyalipan. Mereka lari, saudara-saudara, karena mungkin bisa melihat saudara mereka yang sudah meninggal, anak, suami, atau keluarga lain meninggal lalu bangkit. Mereka yang percaya di dalam Tuhan bangkit. Ini hal-hal yang sangat menakutkan sekali. Tidak heran, Markus 15 ayat 39 berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bisa berkata amin? Saudara, lihatlah. Sedikitnya untuk memenangkan satu jiwa yang namanya kepala pasukan. Belum lagi orang-orang yang berbondong-bondong sambil pukul-pukul dada dan berkata, saya yang salah, kami yang salah, Yesus yang benar. Tapi sedikitnya yang kita sedang belajar, satu orang kepala pasukan, sudah lihat, untuk menyelamatkan dia. Yang tidak mungkin bagi manusia, dia kerjakan untuk seorang bisa selamat. Sepertinya dia harus bikin matahari berhenti bersinar. Ini tidak masuk akal. Saudara-saudara ya Tuhan kasih, ada gempa bumi, lalu bukit-bukit terbelah dan kubur terbuka. Ini enggak mungkin, saudara-saudara. Sulit diterima akal. Saya cuma berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Dia bisa lakukan apa saja, saudara-saudara. Dia bisa lakukan bahkan yang mustahil bagi manusia. Dia ada saja, saudara-saudara, untuk mengadakan apa saja. Apa saja. Sampai akhirnya di saat gelap, sangat gelap, di mana sepertinya sang terang itu digelapkan juga, sebab Yesus adalah terang. Ada sukacita surga. Seorang kepala pasukan berkata, sungguh benar, ia adalah anak Allah. Saya percaya kalau satu jiwa saja diselamatkan, sorga gemuruh, bisa berkata amin. Sorga bersukacita. Itulah sebabnya saya menyambut dengan senang hati kalau ada jiwa baru datang. Ada jiwa undur dan kembali pagi ini. Sorga bersorak, bersukacita untuk saudara semua. Amin. Kalau ada jiwa bertobat, pagi ini saya berkata, Tuhan bersukacita. Sorga girang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dengan cinta Tuhan, saya mau berkata kepada saudara,
Kalau ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada keluarga yang masih jauh dari Tuhan. Untuk keselamatan seorang kepala pasukan saja dia bisa buat begitu rupa. Terlalu mahal jiwa keluarga, Bapak Ibu Saudara, dan mereka perlu diselamatkan. Mungkin anak-anak, mungkin orang tua, menantu, mertua. Baiklah Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan pakai saya. Bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Untuk menangkan jiwa dilakukan apa saja. Bolehkah saya memutar balik dalam tanda petik kalimat ini? Apa yang terjadi kalau ada jiwa dihilangkan? Ada jiwa yang hilang. Sementara untuk memenangkan jiwa dilakukan apa saja. Ngerti ini kita akan menghargai nilai jiwa dan mereka harus diselamatkan. Saudara-saudara, dulu kepala pasukan ini anti Yesus. Dibenci sekali kepada Yesus. Ya. Dia seorang yang gak peduli agama. Dia gak peduli Tuhan. Ya. Dan saya berharap tidak ada seorang pun di antara kita yang bukan hanya beragama, tapi milikilah Tuhan secara pribadi. Kepala pasukan ini dulu tidak bertuhan. Saudara-saudara, jadi saya percaya bagi dia yang penting adalah bekerja. Bekerja di atas segalanya. Yang penting adalah uang. Yang penting adalah saya senang. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebagai kepala pasukan saudara-saudara, dia tidak bertuhan. Itulah sebabnya dia orang yang bengis, yang kejam, yang jahat. Boleh saya berkata dia pembunuh bayaran. Bahkan dilegalkan oleh pemerintah Romawi. Saya tidak tahu berapa banyak orang sudah dieksekusi mati. Termasuk Yesus. Sudah bisa melihat. Mau siapa saja. Asal perintah dari kaisar. Bahkan Tuhan pun. Saya mau bunuh dia. Bahkan Tuhan pun. Saya mau sakiti dia. Bahkan sekalipun Yesus pun, saya mau hancurkan dia. Sudah bisa melihat, itu dulu. Dia taruh pekerjaan, dia taruh uang, dia taruh kesenangan pribadi. Di atas semuanya. Tapi itulah sebabnya saya berkata, orang seperti ini Isa bertobat tidak ya? Mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, apakah suamiku bisa datang sama Tuhan? Apakah istriku, anak-anakku? Apakah Isa mereka datang? Apakah orang tuaku? Siapapun juga sudah boleh sebut. Apa Isa datang? Dari contoh yang kita sedang belajar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Kepala pasukan ini saudara-saudara diselamatkan. Dia berkata sungguh dia anak Allah. Jadi saudara-saudara, sekalipun dia harus bayar harga loh. Ikut Tuhan itu bayar harga. Bukan cuma mengalami pengalaman lembah, kesusahan, kesukaran. Mesti pikul salib. Mesti menyangkal diri, saudara-saudara. Harga diri mungkin diinjak-injak, gak masalah. Gak masalah, saudara-saudara, gak masalah. Nyangkal diri artinya ya harga diri diinjak-injak. Gak masalah, gak masalah. Ya,
Saudara-saudara mesti bayar. Yang penting Tuhan berkenan. Dan jemaat pagi ini mau pikul salib, mau menyangkal diri, enak selimutan di rumah tidur sampai jam 10. Mesti pergi gereja karena cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara ada di sini. Amin. Saudara-saudara, dia kehilangan semua loh. Kehilangan semua. Saya tidak tahu berapa dia dibayar kaisar sebagai eksekutor, pelaksana hukuman mati ini. Mahal pasti. Gajinya tinggi. Saudara-saudara masih punya jabatan yang mentereng, ditakuti, dihormati. Tetapi sudah melihat, sekarang dia sendiri berkata, sungguh benar, ia anak. Ini berarti dia sedang menempatkan diri, berpindah tempat. Dan sekarang berseberangan dengan tua-tua Yahudi seperti Matius 27 ayat 40 katakan. Saudara-saudara yang menentang bahwa Yesus anak Allah. Sebab mereka berkata kalau dia anak Allah biar dia turun dari salib. Tapi sekarang kepala pasukan yang dibayar itu berkata sungguh ia anak. Jadi dia kehilangan pekerjaan. Dia bisa kehilangan jabatan, dia bisa kehilangan promosi, dia bisa kehilangan semua karena Yesus. Jadi saya bersyukur saudara-saudara bukan cuma Paulus yang berkata bahwa semua kebanggaanku dulu sebagai anggota Sanhedrin yang jabatannya tinggi, bayarannya tinggi dan lain sebagainya sebagai sampah atau tinja. Ternyata ada kepala pasukan yang rela dikucilkan. Ini sulit diterima. Sulit, saudara-saudara. Kenapa? Sebab orang demi uang saja dilakukan apa saja. Anak penjarakan orang tua. Saudara-saudara, karena uang, karena warisan, kakak beradik jadi bunuh-bunuhan. Nah ini saudara-saudara, uang sudah tidak lagi menang atas kepala pasukan. Untuk dapat jabatan tinggi, dia sikut sana, dia sikut sini, dia jilat atas, dia lakukan apa saja. Sekarang stop. Bukan segala-galanya. Ini sulit, saudara-saudara. Tidak mungkin. Jadi kita belajar pagi ini. Tidak adanya mustahil bagi Tuhan untuk menolong, untuk memberkati, untuk buka jalan, untuk campur tangan, selesaikan masalah, bla 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 bla. Tapi lebih dari semua, tidak ada yang mustahil untuk dia selamatkan orang-orang berdosa. Bisa berkata amin? Ngerti ini, Bapak Ibu Saudara akan masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan, saya tidak mau terus-terusan cuma jadi penonton di gereja. Saya kepengin bawa jiwa. Sekalipun Bapak Ibu Saudara mungkin tidak punya talenta atau karunia pelayanan yang menonjol. Tapi sudah bisa berkata Tuhan, pakai saya bawa jiwa. Saya kepengin bawa jiwa. Saya pengen bawa anak, mantu, cucu. Saya pengen bawa suami, saya pengen bawa istri, orang tua, mertua datang sama Tuhan. Supaya mereka diselamatkan. Saudara-saudara, orang jahat sekali yang gak mungkin dijamah Tuhan. Mungkin. Saya cepat dengan gambaran di mana Tuhan kepingin kita bawa jiwa. Siapapun dia. Saudara-saudara, jangan pernah berkata dia jahat, gak mungkin. Jangan pernah berkata ini sulit. Jangan. Sebab kalau kita membaca Yesaya 47 ayat 10, ayat itu berkata begini. Ini tentang penglihatan Yesaya, air laut yang disembuhkan oleh air yang keluar dari bait suci. Ini bicara tentang Roh Kudus yang bekerja. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya.
mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Saudara-saudara, izinkan Roh Kudus menguasai dan memimpin kita. Supaya Tuhan memakai kita membawa jiwa. Lihat saudara-saudara dalam penglihatan tentang 4.000 hasta. Air sungai yang bermuara ke laut, saudara-saudara. Air itu kemudian dihidupkan, disembuhkan. Dan waktu Yehezkiel kembali kanan kirinya banyak orang mencari ikan. Dan ikan itu berjenis-jenis. Mulai dari En-Gedi. En-Gedi itu adalah artinya mata air anak kambing hutan. Kalau baca Kidung Agung 1 ayat 14, kekasihku Yesus, itu Solamit sedang berkata tentang Salomo. Seperti setangkai bunga pacar di kebun anggurku di En-Gedi. Saudara-saudara, nanti kita membaca Daud di 1 Samuel 24 ayat 1 dan 2 lari bersembunyi di En-Gedi. Sebab rupanya En-Gedi adalah satu tempat sekalipun di padang pasir menjadi oasis, menjadi daerah yang berair, saudara-saudara, sehingga tumbuh fauna, tumbuh-tumbuhan yang rindang, sejuk dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dan ini mewakili keadaan baik menurut kacamata manusia. Jadi saudara-saudara, ada orang tangkap ikan dari En-Gedi, ikan bicara jiwa. Saudara-saudara, orang-orang yang baik. Oh, ini bisa didekati karena kita berpikir ini baik, belum tentu, malah kadang sulit kecuali Roh Kudus berjamah dia. Nah, saudara-saudara, tapi di En-Gedi bunga pacar itu juga mewakili parfum. Jadi En-Gedi bicara tentang tempat yang baik. Mewakili orang-orang yang baik, ikan yang berjenis-jenis baik. Tapi bicara En-Eglaim, artinya mata air dua anak lembu. Langsung ingat penyembahan di Betel oleh Yerobeam, 2 anak lembu emas. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di Amos, jangan pergi ke Betel. Itu maksudnya jangan pergi ke penyembahan berhala. Tuhan benci, Tuhan marah. Ini tempat yang tidak disukai bahkan oleh Tuhan. Dan ini mewakili orang-orang yang jahat seperti kepala pasukan. Tapi waktu Roh Kudus, air yang keluar dari bait suci itu mengalir. Jiwa-jiwa yang kelihatannya baik, jiwa-jiwa yang kelihatannya jahat kejam, mereka semua ditangkap dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Bisa berkata amin? Ingat diri sendiri saja dulu. Siapa kita? Saya percaya kita sepakat saya orang jahat. Saya orang gak baik. Saya orang yang menjijikan. Tapi kalau kita boleh diselamatkan, itu seperti ikan dari En-Eglaim. Ini seperti kepala pasukan yang kemudian oleh kasih karunia Allah dijaring oleh penginjilan, didoakan dan diselamatkan. Bisa berkata amin? Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil. Saya ingin Bapak Ibu Saudara, mari bangkit untuk bawa jiwa kepada. Saya ulangi berulang-ulang, kita hutang jiwa. Mari berdoa dan bawa jiwa kepada Tuhan. Sebab itu yang menyukakan hatinya. Mari kita melihat berikutnya saudara-saudara, beberapa lagi hidup diubahkan. Ini kepala pasukan saudara-saudara yang dulu pakai perkataannya untuk beri aba-aba. Tarik ke atas supaya salib, kayu salib tegak. Atau mungkin berkata
tusuk lambung Yesus. Jadi kata-kata yang beri aba-aba untuk lakukan yang jahat. Sekarang berkata, ia ini anak Allah. Dia berubah, saudara-saudara. Dia sekarang memuliakan Allah. Saya rindu kita yang sudah diselamatkan, hidup memuliakan Allah. Itu tidak lagi di luar agenda Tuhan. Sekarang berkata, sungguh ia anak Allah. Tadi dikatakan di Matius 27 ayat 54, ia menjadi takut. Lalu berkata, ia anak. Dia jadi takut Tuhan. Dia juga bisa jadi takut mati. Kalau ada yang takut mati, jadilah seperti kepala pasukan, datang sama Yesus. Supaya kalaupun mati, kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Ada yang takut bangkrut. Kalau takut bangkrut, cari Tuhan sungguh-sungguh. Sebab dia Alfa dan Omega. Bisa berkata amin. Kalau saudara dan saya takut gak selesai persoalan ini, cepat datang sama Tuhan. Lalu di kemudian hari sekalipun Alkitab tidak secara detail menulisnya, dia ada di komunitas yang baru. Itulah kumpulan orang-orang yang termasuk dalam gereja mula-mula di Kisah Para Rasul 2. Hidupnya diubahkan begitu rupa. Saya percaya untuk menebus Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menyelamatkan kita, untuk memanggil kita dengan banyak cara, dan sepertinya kita berpikir kalau nggak pakai cara ini, saya belum tentu datang sama Tuhan. Itu berarti kita ngakui terlalu sulit, terlalu sukar cuma karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara dan saya menyadari ini, ayolah hidup memuliakan Tuhan. Seperti kepala pasukan, mari hidup untuk Tuhan. Saya mengakhiri dengan poin yang ketiga. Yang dilakukan oleh kepala pasukan ini berhadapan dengan Yesus. Dia berkata, sungguh ini anak Allah. Ini hal yang luar biasa bagi saya. Dan saya yakin sekalipun Alkitab tadi saya berkata tidak menulis bagaimana kelanjutan kepala pasukan ini. Jadi apa? Jadi pelayan yang seperti apa? Saudara-saudara, tapi jadinya dia jadi Kristen, jadinya dia ke gereja adalah karena Yesus anak Allah. Saya berharap tidak ada seorang pun menjadikan selain Yesus anak Allah, selain Yesus juru selamat, sebagai dasar kekristenan kita. Jangan berkat jadi alasan kita jadi Kristen. Jangan pertolongan Tuhan jadi alasan kita jadi Kristen. Jangan. Tapi taruh pertama-tama, saudara-saudara, saya jadi Kristen, saya percaya Yesus. Sebab dia anak Allah yang hidup. Dia Mesias, dia juru selamat, dia penebus dosaku. Amin. Apalagi setelah itu, Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati, ditolong Tuhan, terima kebaikan Tuhan. Jangan pernah berpaling lagi dari Yesus. Amin. Dan saya berdiri di depan jemaat seperti kepala pasukan yang bertobat, yang akan dan terus cinta Tuhan. Amin. Sudah cinta Tuhan Yesus? Dia mati untuk kita loh. Dan kita akan makan minum tubuh darahnya. Ada nyanyian berkata, Yesus, ku cinta kau.
Sementara film Lubang Hitam disiapkan, sudah ketemu Evan? Mari kita menyanyi lagu Yesus ku cinta kau, sebab kau layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Yang Kau sudah menjadi korban mati salib untuk keselamatan jiwa kami. Biarlah Tuhan melalui korban-Mu kayu salib Tuhan, kami boleh membawa hidup kami mengasihi Engkau. Hidup kami memuliakan Engkau. Hanya Engkau yang layak kami puja. Hanya Engkau yang layak kami acungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Bertambah kami semua untuk lebih mengasihi Engkau. Lebih kami boleh memuliakan Engkau. Lebih kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah selamatkan jiwa kami. Supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami sebentar akan menikmati tubuh darah Tuhan. Biarlah tubuh darah Tuhan ini menjadi kekuatan kami, menambah iman kami, menambah kasih kami kepada Tuhan, supaya kami layak Tuhan sebentar untuk makan dan minum tubuh darah Tuhan, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi yang lemah, yang susah boleh dihiburkan,
terlebih di dalam keadaan sakit Tuhan, makan tubuh minum darah Tuhan, Ya. kami akan menerima kekuatan, kesehatan, Terima dan kasih, kesembuhan Tuhan. bagi kami semuanya. Tuhan, Engkau berkati kami, layakkan kami sebentar untuk menerima tubuh darah Tuhan. Kami menerima kekuatan yang baru, bertambah di dalam iman, kasih, dan pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, Engkau mau Tuhan. kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap memuliakan Engkau, tetap kami mengasihi Engkau Tuhan. Firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami, Roh Kudus yang akan meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan minum tubuh dan darah. Sucikan kami, ampuni dosa kami, ya kami boleh layak dan berkat Tuhan tuh. Kiranya berkat Tuhan turun atas tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kita mau angkat roti, lambang tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Terima kasih. Kasih-Nya besar buat kita semua. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Tetapi dia diremukkan untuk kita, supaya kita selamat. Dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan tubuhnya dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Darahnya sucikan kita. Darahnya tebus dosa kita. Darahnya ampuni kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum darah Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih yang heran, buat korban Yesus di kayu salib. Engkau tebus kami orang-orang berdosa. Engkau berkemurahan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Makan minum tubuh darah-Mu, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Engkau bersama kami sekarang dan seterusnya. Terima kasih Tuhan.